Oke, saudara, kita kalau orang dunia mengatakan bahwa ini bulan penuh dengan, bulan penuh dengan apa guys? Bulan penuh dengan tati tayang. Sekali lagi, bulan penuh dengan apa teman-teman? Iya, kasih tahu sebelah kiri kanan. Bulan yang lain sondena. Coba kasih tahu sebelah kiri kanan. Bulan yang lain sondena. Ya, jadi itu hanya cuma akal-akalan dunia untuk membuat manusia itu lebih mencintai dunia ini, bukan mencintai Bapa kita. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Betul lah, 1, 2, 3. Harusnya kan setiap bulan kasih coklat toh. Harusnya setiap bulan kasih bunga mawar. Coba lihat sebelah kiri kanan. Harusnya. Harusnya kan kamu datang di sini Happy Valentine Kak Victor kasih bunga. Atau setiap hari kakak ini ada bunga nih. Saya kan suka bunga hidup. Jadi tiap hari itu kamu datang kasih saya satu pot gitu kan. Amin. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kamu nih duniawi sekali. Kasih mati. Kasih tahu jangan duniawi. 1, 2, 3. Ya. Coba Anda baca baik-baik sejarah Valentine Day itu apa. Siapa dan apa yang mendasari terjadinya 14 Februari. Ini semua konspirasi. Elit global. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kita sedang digiring kepada sesuatu yang benar-benar akan membuat kita jauh daripada Bapa. Coba lihat sebelah kiri kanan. Betul juga toh? Apa yang terjadi di hari Valentine Day? Permisi, penjualan kondom langsung meningkat. Permisi, orang bilang ini hari bebas untuk merayakan cinta kasih. Maka orientasi orang tentang cinta kasih adalah bukan lagi memberi hidup buat pencipta yang kudus dan yang benar. Melainkan apa saudaraku? Yaitu memberi diri buat pasangannya. Atau memberi diri buat orang-orang yang notabene dia belum tentu kenal itu orang. Hanya mungkin kenalnya di pub, kenalnya di kafe, kenalnya di jalan. Dia lagi sendiri di Ketapang 1 sana. Antara buang atau tidak. Ada satu laki datang atau satu cewek datang bilang gini. Halo kak, ini bunga buat kakak. Kakak tuh berharga. Dici. Langsung ikut. Nah, awal-awalnya kan begitu indah. Tapi lama-lama hancur mina. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Kita tidak merayakan Valentine Day. 1, 2, 3. Ya, karena kita punya Bapa yang penuh dengan kasih. Kita merayakan kasih itu setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dalam kita punya kehidupan. Jadi jangan pernah mengkerdilkan tentang kasih itu hanya cuma 1 bulan tertentu. Kita sedang digiring oleh elit global. Kita sedang digiring oleh penguasa dunia ini. Untuk hanya cuma memiliki kasih di hari-hari tertentu. Kamu sadar enggak? Tanpa kita sadar kita sedang digiring. Oh ini hari kasih sayang. Hari-hari yang lain, bulan-bulan yang lain tanpa kita sadari. Sehingga ketika pas hari bulan Februari semua punya program dalam kalender gereja, dalam kalender komunitas. Valentine Day. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Bertobatlah sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Ya. Nantikan yang merekam ini mendengar bertobatlah semua hamba Tuhan yang sedikit-sedikit happy Valentine Day. Tidak ada. Kita punya Bapa itu mengasihi tanpa pamrih. Setuju katakan amin. Kita punya Bapa telah menyatakan cinta kasihnya lebih daripada Valentine Day. Jadi jangan menyamakan antara Valentine Day dengan perjuangan Bapa kita di Golgota. Beda jauh bos. Jangan pernah menyamakan dia Valentine Day dengan kasih sayangnya Bapa saya dan kamu kepada kamu. Perjuangannya buat kamu. Tidak bisa kita samakan. Valentine Day produk dunia. Dan itu hanya duniawi. Dan bersifatnya birahi dan hawa nafsu. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kita tidak. Coba lihat sebelah kiri kanan. Hati-hati. 1, 2, 3. Hati-hati dengan Valentine Day. Kuat. Jangan takut. Ya. Iya sama kayak merayakan ulang tahun saja. Happy Valentine Day guys. Happy Valentine Day guys. Kemudian bikin tema tentang cinta. Pas hari tanggal 14 Februari semua tentang cinta.
Jadi mungkin kamu berpikir kayaknya kita juga mau ngomong tentang cinta, kita ngomong tentang cinta tapi ini agak lain. Ayo kita baca di sini, 2, 3. Ya, nah itu kita omong itu cinta yang itu. Kenapa banyak sekali orang yang sudah jadi Kristen, sudah percaya kepada Dia Bapa kita yang kudus dan yang benar, tetapi dia masih terus mencintai dunia ini. Ya, dia sudah jadi Kristen, tapi dia masih mencintai. Kristen masih mencintai dunia daripada mencintai Bapa. Kenapa coba saya tanya? Kan banyak di antara kita kan lebih suka dunia daripada Bapa. Coba lihat diri sendiri. Saya ini sucinta Bapa atau belum? Jangan lihat saya. Lihat sendiri, diri sendiri. Saya ini sudah Kristen sejak lahir. Eo keluar dari dalam rahim ibu, langsung dicap Kristen. Ya toh, langsung haleluya, anak apa Pak? Anak perempuan, namanya siapa? Rizky. Haleluya. Haleluya, aku pasti sudah identitas jelas Kristen. Coba lihat sebelah kiri kan, berarti lu Kristen toh? 1, 2, 3. Oke. Tetapi kenapa masih mencintai dunia? Nanti tanyakan terus dalam dirimu. Ini saya kasih cepat-cepat saja. Terus. Kenapa orang Kristen masih lebih mencintai dunia daripada Bapa? Karena iman mereka itu lebih bersifat apa? Ya, bukan perubahan atau transformasi diri. Jadi lebih kepada identitas. Seperti di KTP, agama apa? Kristen. Tetapi tidak kepada sesuatu perubahan hidup atau transformasi. Banyak orang lahir dalam tradisi Kristen. 2, 3 baca. Atau sekedar beragama secara sosial. Baca di bawahnya. Kekristenan menjadi apa teman? Ya label. Agama apa? Kristen kakak. Iya. Tetapi tidak mencerminkan kehidupan kekristenan yang benar. Yang sejati. Itu terjadi Kak. Nah kamu ini ada di mana? Kamu menjadikan Kristen itu adalah bersifat identitas atau kamu Kristen yang mengalami transformasi. Kristen yang mengalami perubahan. Kristen yang mengalami terobosan di dalam hidup kamu. Ya. Sampai kapanpun kita akan bahas hal-hal model begini. Kamu mencintai Bapa, kamu katanya Kristen mencintai Dia. Tetapi dalam perilaku orang tanpa sadar lebih mencintai dunia ini. Tanpa sadar orang lebih memutuskan sesuatu hal. Lebih mementingkan dunia daripada Bapa. Makanya dia lebih suka nongkrong, dia lebih suka jalan-jalan, dia lebih suka baca berita. Dengan alasan melepaskan stres. Dengan alasan bosan, boring. Dengan alasan, beta kayak capek, beta kayak, kok ini hanya dunia kayak sempit sekali. Oh, kok memang di lup rumah atau di lup kamar saja 4x4. Memang sempitlah dunia itu di antara kamu kalau kamu hanya cuma di rumah kamu. Sempit pasti, keluarlah sedikit. Makanya ini Kak Fik, beta ada mau keluar ini. Pi mana? Pi pantai. Pi mana lagi? Gunung. Buat apa? Duduk melihat alam dan merenungkan hidup. Hai. Ya. Anda boleh jalan-jalan? Boleh. Tetapi waktu pas jalan-jalan berdoa kosonde. Belum tentu. Sudah lihat awan lebih banyak apa? Foto. Ya toh baru kesenai di status bilang gini, inilah kemurahan Tuhan. Keajaiban Tuhan. Baru tulis di bawah Timor Pak. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Ingat. Kekristenan itu bukan label, tetapi apa? Kehidupan. Kamu harus tahu ini kita sharing-sharing ini hari tidak banyak ayat. Kita hanya lebih sharing kehidupan. Kenapa orang disebut Kristen di masa itu? Sebelum ada kata Kristen di Antioquia, semua orang yang mengikut ajarannya Bapa kita ya hidup itu adalah pengikut jalan lurus. Orang-orang yang hidup di jalan yang terang. Tidak ada kalimat atau kata Kristen. Tidak ada. Yang ada hanyalah pengikut jalan lurus. Orang-orang yang mengikut jalan lurus. Begitu. Nanti di Antioquia dalam perkembangan kehidupan orang-orang percaya ini kakak dong. Di situ orang-orang Antioquia melihat perbedaan yang signifikan
antara orang-orang asli Antiokhia yang belum percaya dengan orang-orang yang di Antiokhia yang sudah percaya dengan sungguh. Kehidupannya begitu luar biasa kakak. Orang-orangnya begitu setia, tanpa ada pemberitahuan mereka bisa berkumpul bersama. Jadi kamu bisa lihat dalam Kisah Rasul bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka sharing, mereka perjamuan kudus setiap hari. Itu terjadi teman-teman. Dan kehidupan mereka bukan hanya di kelompok mereka, tetapi dalam sosial kemasyarakatan mereka, mereka begitu berbeda. Makanya mereka disebut Kristen. Jadi Kristen itu adalah kehidupan, bukan identitas. Dari awalnya itu bukan identitas, itu adalah kehidupan. Dari kehidupan orang-orang percaya itu yang membuat perbedaan yang signifikan dalam kehidupan orang di Antiokhia, makanya mereka disebut Kristen. Kristus kecil. Karena mereka punya hidup sama seperti Kristus hidup. Persis dengan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Jikalau kamu mengaku bahwa ada Kristus dalam kamu, maka engkau wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Itu yang terjadi teman-teman. Makanya kamu lihat kecintaan mereka sama Bapa itu lebih daripada kecintaan mereka kepada hal-hal yang duniawi. Nanti kita lihat kenapa dunia itu begitu menarik. Dan orang lebih mengejar dunia. Nanti kita akan lihat. Kita akan sharing-sharing malam ini tentang cinta. Cinta kepada dunia. Kasih tahu sebelah kiri kanan, hati-hati kau. Kristen itu bukan identitas, 1, 2, 3, tapi kehidupan, 1, 2, 3. Ya, jadi Anda jangan bilang begini, saya Kristen maka saya rajin ke gereja. Belum tentu adik orang pergi gereja itu baik, betul tidak? Banyak orang pergi ke gereja tukang maki tidak? Tukang cerita orang penama tidak? Tukang menjelekan orang penama banyak tidak di gereja dan persekutuan? Banyak, omong saja tidak apa-apa. Memang semua orang yang berkumpul ini adalah orang yang dipanggil dari gelap kepada terangnya. Dipanggil dari gelap kepada terang. Jadi waktu lu di dalam terang masih ada gelap sedikit yang lu bawa. Jadi belum terang sepenuhnya lu miliki. Makanya kadang-kadang lihat orang lu jengkel, kadang-kadang lu lihat lu pungkawan dalam pelayanan lu sonde suka. Coba lihat sebelah kiri kanan. Karena waktu lu di dalam terang masih ada gelap, 1, 2, 3. Karena mana kontradiksi sekali ya. Dalam terang tapi ada gelap. Ini sebuah analogi yang kasih tahu sebelah kiri kanan, dalam terang ada gelap, ini aneh. Kayak tidak masuk di akal. Artinya begini, saya sudah ada dalam terang, di dalam kehidupan percaya kepada Bapa, tetapi karakter saya masih dalam gelap. Harusnya ketika saya sudah ada di dalam terang, otomatis semua yang gelap dalam diri saya ditinggalkan. Makanya kita ini kebanyakan lebih mencintai dunia, karena kekristenan yang kita miliki adalah identitas. Hanya cuma identitas. Kalau dulu bahasa saya dulu bilang apa? Karena Kristen keturunan. Nah ini sekarang lebih lagi identitas. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Saya bukan Kristen identitas tapi Kristen kehidupan. 1, 2, 3. Yang berikut, daya tarik dunia sangat kuat. Kenapa orang lebih mencintai dunia? Karena daya tarik dunia itu apa? Sangat kuat. Coba baca. Dunia itu menawarkan apa? Kenyamanan. Baca kuat-kuat sedikit tentang nyaman. Memang di dunia itu nyaman sekali ya. 2, 3. Dunia menawarkan 1. Kenyamanan kakak. Nyaman. Ya. Mana ada orang bilang gini, dia susah bilang gini, Tuhan ambil nyawaku. Tidak ada kakak. Dia akan berusaha untuk betul-betul hidup dengan di dunia ini. Kan dia bilang dunia ini asik nah. Sampai ada satu bapak tua bikin TikTok yang lagi rame, dia bilang apa? Tidak usah ke gereja. Tidak usah ini jadi orang baik, jadi orang begini, pokoknya tidak usah pelayanan, tidak usah ini, tidak usah ini. Di masa mudamu itu lu kerja kau bantu orang. Bayangkan dia omong begitu. Nanti di sutua umur 60 surenta baru lu cari Tuhan. Itu lu penghidup pasti akan afdol. Ya karena dia ateis. Ya kalau orang ateis, iya masuk akal. Ngapain kau masih muda-muda ini duduk di sini, pergi ke gereja, buang-buang waktu saja. Coba lihat sebelah kiri kanan. Alkitab bilang dari muda lu diisi, supaya sampai tua itu jam bengkok. Coba kasih tahu sebelah kiri kanan. Andi atau ada lagu bilang apa? Semakin tua semakin menggila. Semakin menjadi jadi. Makanya kamu lihat perselingkuhan itu bukan anak-anak dong. Wah tua-tua dong.
Sudah 32 tahun menikah, sudah 40 tahun menikah, cerena. Kenapa? Rasa tidak cocok. Hei, 40 tahun ini. Kamu lihat, dunia itu menawarkan apa? Kayak seperti lagunya siapa? Febri. Kerman di lagu? Berada di apa? Apalah arti kenyamanan, kesempurnaan cinta? Apalah artinya apa? Memang dunia kasih lu nyaman dan cinta yang palsu kok sempurna. Coba lihat sebelah kiri kanan. Hati-hati, dunia itu menawarkan kenyamanan. Kenyamanan dalam arti apa? Dalam uang, dalam cinta, dalam karir. Nyaman semua. Bahkan dunia juga menawarkan kenyamanan dalam pelayanan. Yang penting pelayanan, doa tidak perlu. Di hadirat Bapa tidak perlu, belajar tentang sabda Bapa tidak perlu. Yang penting pelayanan karena Tuhan mengerti lupung hati. Siapa yang ajar begitu? Banyak orang ajar begitu. Makanya orang tidak peduli dengan hidupnya. Orang tidak peduli dengan karakternya. Orang tidak peduli bagaimana dia harus mencintai penciptanya itu lebih sungguh. Supaya dia melayani itu dalam perkenanannya Bapa. Orang tidak peduli, yang penting pelayanan. Padahal aturan di dalam Alkitab sudah jelas. Jangan kasih kepercayaan pelayanan kepada orang yang baru bertobat. Karena ketika dikasih dia akan sombong. Kan itu Alkitab sudah ngomong. Tapi kadang-kadang orang yang baru bertobat langsung. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Ayo hati-hati dengan dunia yang sedang menawarkan kenyamanan. 2, 3. Yang kedua apa? Dunia menawarkan apa sampai orang begitu tertarik sekali dengan dunia? Kuat. Lagi. Sedikit-sedikit mau makan Facebook. Foto dulu. Duduk di makan di restoran, foto dulu. Kasih naik berjilid-jilid di Facebook, di WA. Itu butuh apa? Pengakuan. Itulah dunia. Makanya orang lebih suka dengan dunia karena dunia menawarkan apa? Pengakuan. Beda dengan orang mempromosikan dia punya produk, Avian. Sekian-sekian ratus ribu, promo, beda. Lamorinya, beda. Anda butuh dana cepat? Nah, BAF, misalnya begitu. Ya, tetapi kalau dunia menawarkan tentang pengakuan teman-teman, artinya apa? Anda tidak bisa lepas dari media sosial, sedikit-sedikit foto. Lagi di sini nih. Sendiri lagi di sini. Kemudian ada pohon ketapang hias, kemudian lu foto baru lu di bawah. Atau lu suruh orang di situ foto, Kak bisa minta foto sedikit, baru lu kasih naik. Di sini lagi. Baru mulai orang komen begitu. Kak sendiri kok bisa nongkrong sama kok? Boleh adik. Kenapa? Butuh pengakuan, ada respon orang tuh ditambah suka lagi. Ada yang lebih gila, mereka menjadikan sesuatu konten mereka untuk supaya ada banyak haters. Atau banyak penghujat. Semakin banyak penghujat, semakin naik ratingnya. Gila enggak dunia? Kenapa? Dunia ini menawarkan pengakuan teman. Makanya kamu jadi anak-anak Bapa yang benar-benar percaya sama dia. Jangan terjerumus di hal-hal itu. Sedikit-sedikit lu kasih naik di Facebook. Lu lagi makan di mana. Apakah baik? Tidak baik. Kasih naik di WA supaya orang tahu apa? Ngapain? Anda butuh pengakuan. Buat apa? Kan saya bilang sama kamu. Coba kamu lihat Facebook saya. Tidak ada tentang saya. Tidak ada. Sampai orang pikir saya sudah hilang. Saya hanya bilang salam kawan. Ada ini saya punya salam. Ini siapa? Ini Victor Emmanuel Manika Vola. Aduh kakak, kami kira kakak sudah ada lagi di media sosial. Ada. Tapi bermainlah jangan bijak. Bukan bermain harba biru. Iya toh? Memang tujuan lu penginjilan. Tetapi lupa muka di pamflet ini lebih besar daripada muka Bapa. Ya, ada dari tim media kita di sini mau bikin flyer ibadah LH. Tapi muka saya lebih besar. Saya bilang kau bertobat ya. Saya paling tidak bisa, tidak boleh. Kenapa? Ini pelayanan pekerjaannya Bapa. Kenapa elu yang harus dipromosikan? Ngapain? Promosi itu dari Bapa. Setuju katakan amin. Tidak ada urusan dengan kamu kasih naik flyer. Ibadah raya bersama. Bersama Bapa, bukan bersama pendeta, pastor ini. Sekarang sudah pastor PS semua, bukan PDT.
Coba lihat sebelah kiri kanan, aneh-aneh saja dunia ini ya toh. Karena dunia butuh karena kalau istilah pastor lebih oke daripada pendeta. Coba lihat sebelah kiri kanan, bertobat semua hamba Tuhan ini. Sudah masuk dalam ranah yang paling berbahaya, pengakuan. Kalau jalan di pasar, karena dia tahu dia statusnya pendeta atau hamba Tuhan, kalau tidak ada yang togor mampir kok. Maka dia naik mimbar bilang gini, beta tapi pasar kamar beli ada jemaat 1-2 mah, dia son togor sama beta. Ada. Dia mulai merasa bahwa dia tidak dihargai, tidak dihormati. Kasih tahu, hati-hati. Dunia itu kuat sekali, dia punya daya tarik. 1, 2, 3. Ya, lebih-lebih kamu masih muda ini, kamu pasti hanya cuma butuh pengakuan di Facebook, butuh pengakuan di Instagram, butuh pengakuan di WA, status WA. Kamu pasti butuh pengakuan itu. Jadi come on, kamu mulai belajar untuk mengontrol diri kamu. Kamu mulai belajar untuk bisa menguasai diri kamu. Ada hal-hal yang penting yang kamu naikkan silakan. Tapi jangan pernah kalian punya wajah. Karena intelijensia sekarang kakak, AI itu sangat amat mengerikan kakak. Kamu punya suara jangan kasih masuk di sana juga, jangan ini segala macam. Kenapa? AI bisa buat kamu punya wajah, kau punya suara yang sama, kemudian telepon kau pembapa dan kau mama bilang kau lagi celaka, butuh uang 10 juta. Kau mama dan bapak tidak mengerti apa-apa, gaptek toh. Kemudian aduh ada di mana? Di rumah sakit WZ Yohanes. Picek soalnya ada tapi uang sudah ditransfer. Hati-hati teman-teman. Coba lihat sebelah kiri kanan. Butuh pengakuan tapi jangan terlalu lebay. 1, 2, 3. Iyalah kamu akan mendapatkannya tapi ada caranya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau dan kalungkanlah itu pada loh hatimu dan tuliskanlah pada kalungkanlah pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan dapat apa? Penghargaan di mata Bapa dan penghargaan di mata. Pengakuan itu akan datang dengan sendirinya. Kalau kata Amsal pasal yang ketiga dia bilang apa? Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan penghargaan di mata Bapa dan manusia. Itu hukumnya. Katong ikut itu alur. Setuju katakan amin. Kita ikut itu cara Bapa. Jadi janganlah kiranya kasih kesetiaan itu meninggalkan kita. Tidak boleh. Jadi kalau cara dunia memberikan kamu kenyamanan. Setelah kamu nyaman dia mulai mengajar kamu tentang pengakuan. Makanya banyak orang sudah kaya raya tetapi mau ada pengakuan. Makanya mereka buat ini, bikin itu. Supaya apa? Orang mengakui mereka. Padahal sudah kaya raya. Itu berarti belum selesai dengan dirinya sendiri. Hati-hati dengan pengakuan. Amin. Yang ketiga apa teman? Kekayaan lagi. Hati-hati. Kaya boleh tidak? Omong kuat, jangan ragu-ragu. Siapa ini ragu-ragu? Kamu iman tuh harus kaya, 1, 2, 3. Jangan, itu masih ragu. Ini mental-mentalmu jadi budak semua ini. Ayo, harus kaya, 1, 2, 3. Amin? Iya, saya itu bukan ajak Anda untuk jadi orang yang hyper grace. Bukan. Ketong semua hidup dengan kerja keras pasti Bapak berkati. Amin. Tetapi Anda bukan orang yang gila kerja. Kalau memprioritaskan kerja, maka kamu jadi gila kerja. Kamu akan melupakan hadirat Bapa. Kamu akan melupakan misalnya kalau kamu ikut kelas pemuritan, kamu akan lupa. Kamu ada ibadah di sini, kamu lupa. Karena kenapa sonde ikut? Saya masih di rumah konsumen. Foto kursi meja di situ, kemudian saya masih di rumah konsumen. Ngapain lu foto kursi meja di situ? Ada pintu jelek lagi, kemudian foto di rumah konsumen. Yaitu ada, kenapa tidak tahu saya ada latihan paduan suara sampai jam sekian. Oh, Tuhan belum kasih ambil lu punya gergantang ini ya Pak. Lu punya ini keluar cabut dengan dia pun segala macam. Ya, kenapa? Menomorduakan Bapa, padahal Bapa yang kasih lu suara, Bapa yang kasih lu tenaga, Bapa yang kasih lu otak, tetapi lu tidak pernah sadar. Maunya dipukul Bapa, cabut lu pun tenggorokan dulu sepotong, baru lu otak terbuka, kan rugi. Jadi jangan hanya gara-gara 1-2 rupiah, dengan alasan ini saya juga pelayanan nih, omong koho. Saya lagi rangkul mereka semua untuk nanti mereka berubah. Tidak. Bapak bukan butuh lu itu, Bapak butuh lu.
Jadi kadang-kadang kita mengatasnamakan Bapa untuk pelayanan, tapi mengesampingkan yang lebih penting. Ingat, pelayanan melayani pekerjaan Bapa dan melayani Bapa itu berbeda. Dua hal yang berbeda. Jangan Anda samakan. Melayani Tuhan itu yang pekerjaan Tuhan. Salah loh. Melayani Bapa adalah hubungan pribadi yang karib yang lu bangun secara pribadi dengan penciptamu. Setuju, katakan amin. Melayani pekerjaannya Bapa adalah ketika lu melayani dia, dia memberikan perkenanan kepada kamu dan mengizinkan kamu melayani pekerjaannya. Itu harus kamu mengerti. Jangan kamu bolak-balik, layani Tuhan sah, pelayanan sah, pasti Tuhan bela ketong. Salah loh. Kamu harus balik yang benar. Kamu dulu dengan Bapamu, baru Bapamu di surga, baru kasih kita kepercayaan untuk melayani pekerjaannya. Supaya kita tahu diri, menempatkan kita pun diri. Supaya kita tahu menempatkan kotong ini harus buat apa seturut dengan kehendaknya. Bukan asal tabrak, tidak bisa. Makanya kamu di sini, kamu diajar untuk benar-benar punya hubungan yang karib dengan Bapa itu terlebih dahulu. Bukan yang penting pelayanan. Bukan yang penting ada jadwal beta pelayanan. Tapi hubungan pribadi dengan Bapa tidak ada. Kamu punya membangun hubungan untuk komunikasi, perenungan tidak ada ya. Yang ada kamu ditawarkan kekayaan langsung. Tidak ada kerja tuh, habis kuliah bingung mau kerja apa. Orang datang tawar kerja. Hilang semua yang lu belajar di sini. Hilang semua keakraban kamu dengan Bapak. Kenapa? Tuntutan kerjanya gila. Dari pagi ketemu pagi. Lu mau capek mau cari Bapak lagi, soalnya bisa. Kasih tahu sebelah kiri. Jadi hati-hati. Dunia itu sangat menarik. 1, 2, 3. Ya, berikut. Ini baru 1 nih, 2, 3. Kenikmatan instan. Woi, dunia punya kenikmatan instan tanpa proses, Kak. Gila kakak di dunia nih. Kalau kamu butuh uang hari ini, berdoa langsung langit terbuka, uang turun, kan tidak toh? Dunia, kau butuh uang dengan cara instan, sangat bisa. Hari ini langsung dapat uang bisa. Lupi potong ayam 1 hitam 1. Baca-baca sedikit, uang besok turun. Bapak, lu berdoa tikam lutut, hujan angin. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Bapak bilang gini, sabar ya nak, berproses. Bapak berproses karena mana kau butuh sekarang? Ya itu kan untuk memenuhi keinginanmu. Bapak ini bukan keinginan saya, ini kebutuhan saya. Makanya kadang-kadang kebanyakan kita menyalahkan siapa? Waktu kita menyalahkan Bapa, cinta akan Bapa semakin turun dan cinta akan dunia itu semakin kuat. Makanya orang membabi buta cari duit. Instan semua dapat. Baca ini berikut. 2, 3. Secara psikologis dan rohani, halal ini memberikan apa? Sedangkan hidup bersama Bapa menuntut. Kalau dunia cepat Pak, tapi kalau dalam Bapa menuntut apa? Penyangkalan diri. Lanjut, sangkal diri sudah tahu. Lanjut cepat. Ini banyak, ada sekitar 50. Yang berikut, kenapa orang lebih mencintai dunia daripada Bapa? Baca 2, 3. Konflik batin manusia atau dia punya natur dosa. 2, 3. Dalam teologi Kristen, manusia memiliki kecenderungan untuk tanpa disiplin rohani. Kecenderungan ini mengarah pada, dia lebih apa kakak? Lebih cenderung untuk mencari untuk dirinya. Atau Alkitab bilang kepentingan dirinya sendiri. Ya, makanya yang paling dibenci oleh Bapa itu adalah salah satu adalah kepentingan diri sendiri. Dia punya egoistisnya tinggi. Hati-hati ya. Jadi kenapa orang tidak mencintai Bapa dan lebih mencintai dunia? Karena egois. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Dia lebih mengutamakan dirinya. Oke, hati-hati, kasih tahu sebelah kiri kan, bertobat. Oke, berikut. Kenapa orang lebih mencintai dunia? 2, 3. Karena budaya modern yang sangat apa? Materialistik, tahu-tahu materialistik. Lu nih matre, lu tuh cewek matre. Bukannya cewek yang matre, cowok juga matre. Coba lihat sebelah kiri kanan. Lebih banyak cowok yang matre daripada cewek, 1, 2, 3. Kuat. Lebih banyak cowok yang matre daripada cewek matre, cowok matre. 2, 3. Budaya global sekarang menilai keberhasilan dari apa?
uang, status, popularitas. Ini mempengaruhi cara berpikir orang percaya tanpa. Jadi jangan melihat segala sesuatu ukurannya dengan apa? Uang. Dengan apa? Status. Ya, kayak gitu. Ada satu kesaksian tentang gereja di India. Gereja di India tuh rata-rata gereja orang-orang yang berduit dan kaya dan rapi, istilah begitu. Satu ketika ada seorang penggerak di India namanya Mahatma Gandhi. Pernah dengar nama itu? Mahatma Gandhi ini satu ketika dia pergi ke gereja karena dia sedang membaca buku tentang Tuhan gitu. Bapa kita ya hidup itu. Namanya Alkitab. Waktu dia membaca, dia tertarik sekali dengan pribadi ini. Dan dia sangat menyukai kitab Bapa. Maka dia berinisiatif untuk pergi ke gereja. Gereja orang India. Pergilah dia masuk ke gereja. Waktu dia buka pintu, langsung orang di depan pintu bilang begini, Pak, engkau tidak layak di sini. Pergi saya. Kenapa? Kan Mahatma Gandhi itu orang miskin, Kak. Orang sangat sederhana dan benar-benar sederhana. Kenapa saya tidak masuk di sini? Saya tidak diizinkan masuk ke sini. Oh Pak, tidak bisa karena status kita berbeda. Strata kita berbeda. Kan orang India kan punya apa namanya? Kedudukan atau strata-strata atau istilahnya ini raja, ini bangsawan, ini masyarakat jelata. Nah ini Mahatma Gandhi ini masyarakat jelata. Mau pergi gabung dengan ini yang sudah dan Tuhan Allah ini. Akhirnya Mahatma Gandhi bilang begini di depan gereja. Dan semua jemaat waktu itu mendengar. Dia bilang ini, aku suka Yesusmu, tapi aku benci Kristenmu. Sekali lagi, Mahatma Gandhi bilang apa? Aku suka Yesusmu, tapi aku benci Kristenmu. Artinya apa? Dia suka kehidupan Tuhan Yesus. Tetapi kehidupan orang Kristen tidak mencerminkan bahwa dia benar-benar percaya Tuhan Yesus. Sejak saat itu, kekristenan itu dihalangi sekuat-kuatnya di India. Tahu cara menghalangi orang Kristen di India? Dengan membiarkan orang Kristen itu berkarya. Akhirnya apa? Orang Kristen di India itu mati. Jadi hati-hati kamu. Jangan pandang orang itu dengan sebelah mata. Kamu juga jangan lihat orang karena dia datang itu kotor, hati-hati. Jadi kalau kamu mencintai Bapa, kamu akan lihat semua itu dari berbagai macam sisi. Terimalah dengan sukacita. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Haleluya. Amin. Yang berikut saya bilang sama kamu, ingat, jangan ukur hamba Tuhan juga dengan apa? Uang, apalagi? Status, apalagi? Popularitas. Kamu lihat toh, kalau ini hamba Tuhan yang khotbah di KKR, penuh tidak lapangan Polda. Tapi kalau ini pendeta, sonde tahu dari mana? Ada kok sonde? Sonde ada kakak. Kenapa? Manusia sudah dicekoki dengan budaya modern yang sangat apa? Iya, tanpa kita sadar, sehingga kita pilih-pilih hamba Tuhan. Padahal sebenarnya yang namanya hamba Bapa ya pasti dia akan menyampaikan berita dari Bapa. Oke, kita lanjut. Kenapa orang masih membenci Bapa dan mencintai dunia walaupun dia sudah Kristen? 2, 3. Takut kehilangan kenyamanan. Baca 2, 3. Mengikut Kristus sering berarti mengampuni. Padahal orang tidak suka mengampuni. 2. Berkorban. 3. Hidupnya berbeda. 4. Menolak Yang berikut bilang apa? Banyak orang memilih jalan yang lebih mudah. Kan kalau mengampuni itu kan dia harus pergi di orangnya. Dia harus bilang, maaf ya saya juga ada salah omong. Begitu kan gengsi. Coba lihat sebelah kiri kanan. Sudah mengampuni papa dan mama di rumah? Coba tanya. Kamu mau omong dengan papamu yang paling lu suka, lu gengsi tidak? Jujur. Tobat kamu nih. Begitu mau melayani Bapa, tapi kamu dan kau orang tua saja tidak pemulihan. Jangan, harus pemulihan. Bila perlu sekam mereka punya kaki, ini cuci mereka, basuh mereka pun kaki dengan air matamu. Harus. Amin. Saya omong semua ini saya sudah lakukan, maka saya omong. Bukan saya hanya omong kesaksian orang, saya punya kesaksian pribadi yang saya anak yang terlahir dengan kebencian orang tua nomor 1. Saya panah papa saya ambil parang hampir potong mama saya punya kepala. Saking bencinya, umur 7 bulan dilempar di tembok tidak mati, umur 7 tahun diinjak di batang leher tidak mati, direncanakan untuk dibunuh tapi tidak dibuat mati. Karena Bapak punya rencana tersendiri. Amin.
Saya dilahirkan dalam kebencian. Umur 16 tahun saya bilang, Papa anggap saya sudah mati. Saya lari, bukan lari, saya datang ke Kupang dengan alasan sekolah Alkitab. Padahal sebenarnya itu lari dari kenyataan. Benci sekali, rumah itu rasanya neraka, bukan surga. Benci. Sangat benci. Sampai waktu di mana Bapak bilang gini, Victor pulang ke rumah kemudian minta ampun sama Papa dan Mamamu. Wah, itu sulit sekali mengampuni, sangat sulit. Saya alasan ini, Pak Pendeta saya tidak ada uang, Ini dia suka kasih uang, ini uang jalan. Ya, suka kasih uang kita jalan. Sampai di rumah pemulihan terjadi. Saya suruh Papa Mama saya duduk, saya minta maaf semua. Saya kasih keluar unek-unek saya. Sama punya Bapak kan jahat sekali, keras. Kemudian sudah pemulihan terjadi, saya basuh kaki mereka berdua dengan air mata, kakak. Pemulihan terjadi, baru pelayanan, baru saya mulai pelayanan. Selama itu tidak bisa. Rasa sakitnya luar biasa. Jadi kalau kamu mau betul-betul mencintai Bapa, hilangkan rasa takut kehilangan kenyamanan. Mulai belajar untuk mengampuni orang yang paling benci, kamu benci itu. Otomatis kita ini orang NTT, jangan dipungkiri. Orang NTT itu cara didiknya salah, nah tempeleng sedikit injak di bataler, maki, ancur. Jadi tanpa katong sadar katong sakit hati, betul tidak? Tanpa sadar katong lebih tempat mana kok? Katong suka di sini. Kayak harus pemulihan. Amin. Saya percaya Bapak akan kasih kamu kekuatan. Kalau dia bisa buat saya bisa yang sekuat keras ke batu sampai dia meluluhlantakkan beta pu hati untuk mengampuni bapa Bapa dan bapa Mama dan mereka pulang dengan satu sukacita kepada Bapa di surga ya. Saya percaya semua pasti kamu bisa. Ada amin? Harus belajar berkorban. Harus belajar untuk hidup itu berbeda dengan yang lain. Orang di Antioquia bisa dibilang Kristen karena hidupnya berbeda. Harus bisa menolak kompromi. Kalau jam sekarang untuk ibadah, jangan lu pilih di tempat yang lain. Jangan kompromi. Kalau ini waktu untuk lu berdoa. Jangan lu gantikan dengan yang lain. Ada amin? Lu harus menjaga perasaannya Bapamu yang memberi nafas hidupmu. Daripada dengan teman atau siapapun juga. Jangan. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, tetap semangat. Jangan takut kehilangan kenyamanan. 1, 2, 3. Ya, karena Kristen adalah penderitaan. Kasih tahu, Kristen itu menderita. 1, 2, 3. Bukan Kristen itu kenyamanan. Jadi orang bilang gini, ikut Tuhan itu enak. Siapa yang kasih tahu? Lu. Semakin lu mengerti tentang Bapamu, semakin menderita. Lanjut, sedikit lagi ya. Masih bisa toh, masih kenyang toh. 2, 3. Relasi dengan Tuhan belum menjadi pengalaman pribadi. Terus, jika Bapa hanya konsep teologis, bukan relasi hidup, maka hati manusia mudah apa? Iya, baca ulang lagi. Jika Tuhan hanya apa? Ya, jadi hanya konsep teologis itu hanya cuma konsep, oh beta orang Kristen, jadi beta tahu berdoa, beta gereja, oh beta baca Alkitab, tapi tidak membangun hubungan yang karib dengan Bapa akan kesulitan, Kak. Nanti larinya kepada apa? Mencari kepuasan? Iya. Kamu tahu tuh cari kepuasan diri sendiri. Ada masalah tuh dekat dengan Tuhan sekali. Datang doa siang dan malam. Tapi ketika masalah selesai dia tidak akan cari Bapa lagi. Itu bahaya, Kak. Itu beda-beda tipis sekali. Dengan mencari kepuasan diri sendiri, kepuasan diri. Ya, dengan mencari Bapa tuh tipis. Karena dulu pun cara mencari kepuasan diri dengan cara lu cari dulu jawaban-jawaban doa. Setelah itu lu pergi, tinggalkan Bapa. Hati-hati. Kasih tahu sebelah kiri kan, bertobat kalau lu mau begitu. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Ringkasnya 2, 3. Kuat. Keterikatan hati ya, lupa. 2, 3. Tetapi lanjut. Ini yang kedua. Masih kuat? Ya, saya cepat-cepat. 2, 3. Mengapa? Apakah kita pembapa tidak menarik? Kenapa dunia lebih menarik? Kenapa kata pembapa ini tidak menarik? Kenapa saya berani omong buat begitu? Karena orang tidak suka melakukan apa yang Bapak mau. Berarti dia tidak tertarik. Dia tidak menarik. Dunia lebih menarik. Dunia menawarkan kenikmatan instan. Dunia bekerja dengan prinsip apa? Cepat terasa, mudah dinikmati. Makanya orang bilang tuh, My Republic, mudah, cepat. Ini.
Itu dunia. Dunia. Dunia bekerja untuk, lihat, dunia bekerja dengan prinsip cepat terasa. Anda butuh dana, BAF. Anda butuh untuk kredit motor, cepat terasa naik motornya, BAF. Mudah dinikmati, BAF. Minim pengorbanan apa? Cukup hanya cuma KTP, KK, dengan dia punya awal, nominalnya mau kecil, mau sedang, mau cepat, lancar kakak. Yang penting surveinya aman, bisa diatur. Ini contoh. Saya langsung bikin contoh. Oh iya ya, betul juga, itu dunia. Cepat terasa, betul tidak? Kalau dunia itu kenapa orang suka tertarik di dunia? Kenapa dunia cepat? Hiburan, langsung senang tidak? Lagi capek-capek langsung nonton drakor. Senang sekali. Senangnya kamu tuh ada air mata di situ, ada ketawa ke orang gila di situ. Ya toh, sambil tutup pakai selimut berlutut. Menangis. Siapa yang pernah begitu? Ada yang pernah mengalami? Masuk di kamar kasih tutup ini semua, kemudian HP kecil begitu. Aduh, sedih. Tanpa lu sadar tuh ada yang lihat lu. Bukan saya yang lihat, tapi Bapak yang lihat. Dan juga setan bilang, kesian nih. Sudah jadi gila. Kenapa dia ketawa sendiri, dia nangis-nangis sendiri, dia mulai atur-atur itu skenario supaya berubah. Hiburan, langsung senang tidak? Lagi sedih-sedih langsung main gitar, main musik, orang kawan dong jalan antar ketong pergi di mana-mana. Wah senang, langsung dirasakan. Uang sudah ada di saku, stres tidak? Pasti, minimal itu 10.000. 10.000 di tangan, ke hati itu aman sekali. Coba lihat sebelah kiri kan, wah kenapa ya? 1, 2, 3. Sadar tidak? Betul kosonde. Padahal kau tuh cinta Bapak, betul tidak? Padahal kau tuh percaya dia, betul kosonde. Tetapi kalau tidak ada uang, rasa kesesak sekali. Semua kamu dan saya pasti rasalah. Tidak mungkin tidak, hanya kita mau menetralkan ketong pemikiran ini, beriman saja istilahnya begitu. Berpikir yang baik saja, pasti Bapak tolong. Ya toh? Tapi kalau ketong susun ada uang baru gelisahnya hujan angin, wih ada kok kakak? Kosong kakak, ketong kantong kering pun parah laika. Su kantong kering lagi parah lagi. Kasih tahu sebelah kiri kanan, ada uang amin, tidak ada uang mengucap syukur. 1, 2, 3. Ya. Habis itu omong selanjutnya, realitanya bohong. Omong di sini tidak ada uang mengucap syukur. Lu ada mengeluh dari awal sampai akhir baru. Bertobat kamu ya. Harus latih mengucap syukur tidak ada uang. Benar-benar tidak ada uang. Kalau kamu masih bujang-bujang, tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada anak, masih bujang baru tidak ada uang, itu amin. Kenapa orang tua masih biaya lu hidup? Makan masih bisa makan toh. Soalnya pusing dengan beras toh. Coba lihat sebelah kiri kan, coba yang punya anak. So ada istri, so ada suami. Rempong, pusing. Tidak ada uang itu benar-benar terasa. Lebih terasa Anda masih bujang-bujangan dong. Ya? Ketong saudara doang baru anak bilang begini, Pak, di sekolah bilang begini-begini, lu selamat datang di dunia yang nyata. Gitu. Lu mau bikin apa? Ini cungkil ini ginjal. Kan conde toh Adi. Nah itu iman bermain di situ sudah. Kalau sonde bapinjam kiri, bapinjam kanan bermain di situ sudah. Kalau dunia bapinjam, karena langsung instan, uang ada langsung. Langsung gade ini, gade ini, gade ini, gade ini, gade. Kemudian pengakuan, langsung puas. Ada dulu di bawah pohon ketapang hias, baru di sini lagi dalam kesendirian. Kalau ada yang komen, kak sendiri Sako, aduh kayak rasa puas sekali, ada yang respon begitu. Ada yang rasa begitu, kok tuh biasa begitu kok. Kasih naik begini baru ada yang bilang begini, kak di mana kuat kayak ketong rasa kayak ada dukungan dari seluruh dunia. Padahal hanya cuma 2-3 orang. Saya kan selalu suka lihat orang pun status saya ini. Kalau saya lihat ada yang agak aneh, yang di Facebook itu saya langsung begini, amin kuat ya.
Aduh makasih Kak Fik, saya rasa ada dukungan doa yang kuat dari surga. Wih, Pak Albert hanya bilang kuat ya, tetap semangat. Astaga. Lihat. Pengakuan itu langsung puas. Coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati. Dunia menawarkan kenikmatan instan. Jadi come on, ayo. Yang berikut teman-teman, ini sudah terakhir sukanya. Mengikut Bapa itu menyentuh kedalaman hati, Kak. Makanya orang susah mencintai dia dengan tulus. Karena selalu menyentuh kedalaman hati. Itu apa? Bicara tentang relasimu dengan Bapa, bicara tentang karaktermu yang harus berubah, bicara tentang membongkar egonya kamu, kepentingan diri kamu, bicara tentang mengajak hidup di jalan yang benar. Itu kan sulit. Lu bengkok-bengkok tiba-tiba disuruh lurus. Lu biasanya maki disuruh berhenti maki. Lu biasanya menjelekkan orang, suka fitnah, suka gosip, lu disuruh berhenti. Lu pun karakter seperti binatang disuruh berhenti. Tinggalkan semua dan hidup seperti apa yang Bapak mau. Susah tuh? Tidak susah toh. Mengubah apa? Membongkar ego. Terlalu ego sekali. Maunya hanya lu sah. Ini proses bukan sensasi cepat. Katakan, hidup dengan Bapa itu proses bukan sensasi cepat. 1, 2, 3. Oke, baca yang berikut. Yang ini 2, 3. Karena itu terasa tidak instan, tapi justru lebih dalam. Ya, kalau ikut Bapak. Terus lanjut Kak, saya cepat-cepat. Berikut. Ya, ini secara psikologis, Kak Victor ambil itu. Otak manusia itu memang tertarik dengan apa? Hal-hal yang mudah, tidak perlu proses. Dia bilang apa di situ? Manusia cenderung memilih kenyamanan, keselamatan diri, dan kepuasan yang cepat. Seperti tadi contoh yang di atas. Jadi wajar jika dunia terasa lebih menarik secara, Terus ke bawah Kak. Bapak menarik, tetapi dengan cara yang, Bapak itu sebenarnya menarik, tapi caranya berbeda. Lihat, daya tarik Bapak bukan sekedar kesenangan. Daya tarik Bapak bukan sekedar hiburan. Daya tarik Bapak bukan sekedar pelarian. Sekali lagi, baca kuat-kuat. 1, 2, 3. Daya tarik Bapak bukan sekedar kesenangan. Daya tarik Bapak bukan sekedar hiburan. Daya tarik Bapak bukan sekedar pelarian. Ada masalah baru lu datang lari di Tuhan. Setelah itu masalah selesai, lu tinggalkan Bapamu. Daya tarik Bapak ini bukan hiburan. Musik yang indah baru datang. Wih, di sana musik ya kak. Kau pikir. Bukan bos. Hati-hati. Daya tarik Bapak bukan juga kesenangan. Bukan kak. Ini butuh sesuatu proses. Melainkan apa? Damai yang dalam, makna hidup, sukacita yang tidak tergantung keadaan. Ada uang baru senang, ada sukacita. Tidak ada uang tidak senang. Kehadiran yang menenangkan jiwa. Baca terus. Banyak orang baru menyadari ini setelah, kuat 1, 2, 3. Banyak orang baru menyadari ini setelah mengalami perjalanan rohani yang apa? Cepat-cepat 2, 3. Pernyataan penting. Bapa tidak bersaing dengan dunia dalam hal sensasi. Dia menawarkan sesuatu yang lebih tinggi, yaitu, sekali lagi baca 2, 3. Bapa tidak bersaing dengan dunia dalam hal sensasi. Dia tidak suka sensasi. Makanya kalau kamu pergi ibadah ada lighting yang indah, kemudian ini itu sensasi kak. Subawa itu dunia diskotik masuk ke gereja, ke komunitas. Awal-awal kita juga ini setting semua untuk semua nih lampu-lampu supaya kamu heboh di sini sedikit. Tapi lama-lama waktu saya berdoa Bapak tidak mau. Karena ini areanya Bapak saya, suka-suka Bapak lah. Bukan soal ini barang, bukan soal lighting. Tapi soal isi yang kamu pelajari di sini itu apa. Amin. Bukan sensasi kakak. Tetapi dia menawarkan sesuatu yang lebih tinggi. Yaitu kehidupan yang sejati. Lanjut. Nah ini terakhir. Kedua terakhir. 2, 3. Pola yang sering terjadi dalam kehidupan rohani. Awalnya dunia terasa lebih menyenangkan. Lama-lama terasa kosong.
hati mulai mencari yang lebih dalam, baru menyadari keindahan hidup itu hanya ada di mana? Bersama dengan Bapa kita. Sekali lagi lihat, ini dia punya polanya. Awalnya dunia terasa lebih, lama-lama kosong. Kemudian hati mulai mencari yang lebih dalam. Baru mulai menyadari bahwa keindahan hidup itu hanya. Oke, pertanyaan untuk refleksi. Baca. Baca dalam hati. Saya yang baca, kamu dengar saja. Apakah saya mencari kesenangan atau makna dalam hidup? Yang kedua, apakah saya ingin nyaman sekarang atau hidup yang benar? Tanyakan itu pada dirimu. Apakah saya mencari kesenangan atau makna dari kehidupan kekristenan ini? Apakah saya ingin nyaman sekarang atau saya mau hidup yang benar? Ini dua pertanyaan ini kamu bisa jawab dalam kehidupan kamu dengan keputusan-keputusan yang kamu ambil dalam kehidupan kamu. Kamu mau mencari kesenangan atau mencari makna dalam hidup ini, yaitu Bapa? Kamu mau nyaman sekarang atau mau hidup yang benar? Itu tergantung kamu. Mari tundukkan kepala.